Jadi zikir itu makanan kolbu. Kolbu itu mainannya kenangan, mengenang. Maka disebut zikir. Kalau ini kerjanya ngapain? Nafyu wal isbat. Nolak, nerima. Nolak, nerima. Supaya zikir connect dengan pikiran, terima. Terima di sini, baru di sini bisa bekerja. Makanya bagi yang baru datang, yang baru gabung ataupun yang ikut kajian tidak muwajahah ketemu langsung, coba amalkan itu. Ya Hayyu ya Qayyum, itu latihan. Latihan mengkondisikan otak ini yang sangat liar ini supaya nyambung dengan yang di sini. Jadi antum mau ketemu torekot apa aja, mursyid apa aja, tapi kalau nggak bisa ngendaliin ini sama kolbu, nggak bisa ngasih tugasnya dengan tepat, itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Ya. Makanya Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal walaupun ketemu Rasulullah. Abdullah bin Ubay tetap munafik walaupun ketemu Rasulullah. Abu Hurairah cuma 3,5 tahun jadi santri Rasulullah, jadi wali. Dihitung 124.000 wali Allah. Sampai sekarang itu menjadi simbol keilmuan. Jadi boleh disebut Abul Muhaddisin. Jadi founding father-nya ilmu hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, cuma 3,5 tahun. Makanya orang Syiah gak percaya, padahal Syiah ini ngomong irfani. Loh kalau irfani seharusnya bisa dong. Irfani artinya apa? Ma'rifat yang Allah berikan ke ruh ke kolbu. Ya sahabat mah cukup mandang Rasulullah beres jadi wali. Mandang Rasulullah. Kalau Abu Jahal yang dia pandang Muhammad bin Abdullah. Sama, antum mandang guru yang dipandang lulusan Ciputat, nggak dapet ya. Kelihatan, Asy'ariyah nih, nggak masuk deh. Ya, apalagi, wah kayaknya masih muda nih, ya, nggak masuk. Ilmu begini itu urusannya bukan sama umur, urusannya sama tasdik. Percaya nggak? Orang yang lebih awal mempercayainya semenjak dia sedari kecil, ketika dia umur 30-an, 20-an, udah mateng. Antum baru percaya umur berapa? Udah telat percayanya. Ini yang muda-muda nih, nanti kalau jadi nih. Nanti umur 30 yang remaja-remaja ini, itu pemahamannya udah dahsyat sekali. Kita kaget-kaget nanti orang ini, yang muda-muda ini. Kalau yang udah di atas 40, ini aja, doain aja. Doain aja ya. Karena kalau dipikir-pikir ini kitabnya gundul-gundul nih kan. Kita udah ngaji kita begini orang gak percaya juga, dianggap ngedongeng. Ya gak apa-apa sih ya. Nahnu na'mal laisa limadahihim. Kita beramal bukan yang dipuji mereka, jadi ahli kitab, gak perlu. Yang muji kita itu guru kita. Guru kita bilang, ente orang pinter, baru bahagia. Kalau jamaah yang muji gak ada urusan. Jamaah yang ngejek gak ada urusan. Apalagi jamaah netizen. Netizen mah sadaqallahul azim. Maha benar netizen dengan segala sabdanya. Jadi antum kalau mau fokus dalam dunia dakwah, belajar cuek terhadap komentar-komentar orang-orang yang gak ada hubungan sama kita. Hubungan kita sama guru kita. Guru kita dengan gurunya terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Makanya ijazah talaqi itu jadi wajib kalau bagi seorang dai. Ini sekarang yang jadi imam mereka siapa? Mu'alaf, belum sempat nyantri udah jadi ustadz, udah jadi mufti. Maka anjingnya ditabrak sama dia ya. Itu sekarang yang jadi imamnya kan. Gimana kita mau ngomong ya? Kita larang takut dimarahin, takut dianjing-anjingin ntar. Nah, kiai-kiai yang sudah lama cuma karena beda urusan politik sama dia, itu bisa dianggap munafik. Ya. Kalau kiainya meninggal dituduh COVID, dianggaplah kalau COVID berarti munafik. Nah ini banyak saya udah dengar berkali-kali. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang meninggal karena COVID, antum punya hati nggak? Bacain doa kayak, jangan bilang begini, tuh munafik kan? Kiai munafik, maka mati karena COVID.
Ini orang-orang begini nih, Masya Allah, nggak punya hati deh. Orang udah mati deh gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita buka nggak nih? Baik. Belum lama ini saya menulis tulisan pendek, iseng-iseng aja. Bermakrifat setelah wafat. Ada yang baca? Nyambung nggak? Nyambung ya? Nggak susah kan? Baik. Sekarang kalau antum mau, bahannya ada di kitab Awariful Ma'arif. Bab yang 56 tapi pembahasan bagian tengah. Jadi 2 pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ruh. Apakah ruh dicipta atau tidak? Ternyata ada 2 mazhab ulama mengatakan ruh dicipta, ada yang mengatakan tidak dicipta. Yang saya ikutin, yang saya kuatkan adalah ruh tidak dicipta, tapi nafakhtu, ditiup. Kalau ditiup, itu yang disebut amrullah, urusan Allah. Ente gak usah nanya-nanya lagi itu apa. Karena kalau kita tanya-tanya terus, ntar antum merasa jadi Allah. Itu bahayanya. Makanya gak boleh nanya tentang hakikat ruh. Karena kalau orang nanya bukan kepada ahlinya, muncullah kalam dari seorang profesor. Allah itu meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam. Maka malaikat sujud itu sujud kepada Allah yang masuk ke dalam diri Adam. Benar gak begitu? Berarti Allah hulul dong. Berarti Allah menempat ruang dan waktu dong. Maka itu tidak benar. Ruh itu disebut kalau bahasa falsafahnya jauharul fard. Nggak ada lagi istilahnya. Tapi dia bukan jauhar gitu. Apa arti jauhar? Jauhar itu kayak atom. Tapi dia bukan atom. Karena 2 atom digabung disebut jisim. Bahasa falsafah dan akidah Islamiyah Ahlussunnah itu membolehkan istilah ini. Jadi alam ini disebut alam karena terdiri dari 2 hal, jauhar, arad. Jauhar itu benda, arad itu sifat dari benda, kondisi dari benda. Coba lihat, ini benda, bertempat nggak? Menempati ruang, waktu, ada beratnya nggak? Nah ini disebut benda. Maka dia ada ukurannya, masuk ke ruang. Saya mau tanya, Allah benda bukan? Bukan. Maka tiupan Allah itu disebut amrullah. Udah jangan ditanya lagi. Azali, qadim, nanti antum jadi begini ntar. Ya, bisa dijelaskan, tapi ada waktunya bukan sekarang. Ya, ada waktunya, tenang aja. Kalau udah kuat nih akidahnya, baru kita jelasin supaya antum nggak merasa nanti jadi Allah kan? Jadi akidah Ahlussunnah belajar sifat 20 itu untuk kesuksesan rohani sangat penting. Biar nggak begini. Ya. Kenapa ada orang belajar ilmu kerohanian miring? Karena akidahnya nggak beres. Itulah rahasia kenapa wajib bagi seorang yang salik belajar sifat 20. Wajib, hukumnya bukan sunat. Hukumnya apa? Wajib. Mengenal Allah wajib bukan? Mengenal Allah wajib. Nah, metode yang dirumuskan, diringkas. Di Quran banyak sifat-sifat Allah. Asma aja di 99. Itu yang standar dari hadis. Kalau hadis versi Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, kan 120-an, bisa digabung jadi berapa ratus. Belum lagi nanti yang bentuknya struktur kalimat. Kan banyak. Ya? Falikul habbi wan nawa. Asma Allah itu. Kan gak masuk ke Asmaul Husna, ada gak? Ada gak orang doa ya falikul habbi wan nawa? Gak ada. Allah mengatakan nafaktu fihi min ruhi, itu isim, tapi isimnya jumlah. Wahai yang menyudkam ruh. Itu isim semua. Nama Allah, tapi dalam bentuk kalimat. Maka kalau boleh disebut dari pangkal sampai akhir Quran itu menunjukkan tentang Allah semua. Dari awal sampai akhir. Maka semuanya terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam ba.
Ba itu tidak ada kalau nggak ada alif. Maka cara nulis ba, bismillah kan agak beda dengan ba yang lain. Alifnya di mana? Biasanya kalau orang nulis kan ba, kan begitu. Bismi, ini enggak depan dia. Itu yang ngerti orang ahli hakikat. Karena dulu ahli kaligrafi mengerti ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang diwarisi dari Nabi Idris alaihissalam. Ilmu nubuat itu. Ketika turun ke umat Nabi Muhammad menjadi ilmu aulia, ilmu para wali. Nanti kita akan bawa satu kitab, nanti saya bagikan PDF-nya, tolong dicetak, tolong di print, ya. Al-Kahfur Raqim, kalau nggak salah ada judulnya, ya, karya Sidi Abdul Karim Al-Jili. Kalau boleh disebut beliau Abdul Qadir Jailani zamannya, Ibn Arabi masanya. Jadi belum meringkas karya-karya penjelasan Ibn Arabi yang rumit jadi pemahaman yang sangat dahsyat. Ya cuma paling 30 halaman. Menjelaskan basmalah doang. 30 halaman berapa hari itu ya? Berapa pertemuan kita mau habiskan? Ya mungkin nanti Ba'da Ramadan kali ya. Ya mungkin malam ini bisa jadi penutupan kajian ribat ini. Nah habis ini saya mau safar dulu. Seminggu mau ziarah ke ibu, terus mampir ke teman-teman di Sumatera ya. Biasa orang kuburiyun kan kalau sebelum Ramadan ziarah kubur dulu ke ibu ya kan. Antum kuburiyun ya. Ya, kuburiyun kalau versi kita mencintai ziarah kubur. Kalau versi mereka kita dituduh menyembah kubur, ya itu urusan dia lah ya. Nanti dia tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa mendefinisikan sesuatu nggak sesuai dengan faktanya? Ya, hai kuburiyun. Baik. Halaman 260 di kitab ini. Qala ba'duhum ar-ruh lam yakhruj min kun. Ruh itu tidaklah keluar dari kalam kun. Li'annahu law kharaja min kun kana alaihi dhul. Qila famin ayyi syai'in kharaj qala min baini jamalihi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala bimulahazatil isyarati khassaha bisalamihi wa hayyaha bikalamihi fahiya mu'taqatun min dhulli kun. Kan tadi kita tahan. Ruh kan gak dicipta. Ini dibuka sama beliau nih. Karena kalau kita udah kalam tadi begitu biasanya mulai dibuka sama dia. Tubuh ini dicipta. Inni khaliqun basharan min tin. Allah sebut khalik, mencipta bashar, sisi lahir manusia dari tin, tanah. Tapi giliran ruh tidak disebut mencipta. Kalimatnya nafakhtu. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Apabila telah sempurna tubuh ini sudah siap dia diinstal ruh ke dalamnya. Tapi bukanlah hubungannya seperti air masuk ke gelas. Itu hubungannya hanya Allah yang tahu. Itu yang disebut amrullah, itu urusan Allah, jangan dibahas. Tapi kalau dikejar-kejar lagi, kalau nggak dicipta, kalau ciptaan kan kun. Jadi Allah ini kalau antum menikah nih, punya anak, itu karena kun. Allah mengatakan kun. Hendaklah menjadi ada. Karena yakunu kaunan, ya. Kun. Tapi ruh itu nggak pakai kun. Tubuh pakai kun. Kun, wahai tanah, menjadi bashar. Menjadi bashar dia, jadi manusia. Lalu dari mana? Famin ayyi syai'in kharaj. Lalu dari mana sumbernya? Sumbernya ruh adalah dari hembusan jamal dan jalal. Hembusan keindahan Allah dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apalagi itu ya? Ya jamal jalal itu ada pada zat Allah. Jamal itu Rahman, Rahim. Jamal itu Rahman dan Rahim. Semua sifat kasih, memberi rizki, mengatur alam semesta dengan sebaik mungkin, itu sifat yang muncul dari jamal dan yaitu Rahman dan Rahim. Adapun jalal, ya, kayak sekarang ada corona, itu jalalnya Allah.
masa dapat hidup tenang terus ya, dikasihlah sesekali ada virus. Nah, kalimat berikutnya saya nggak boleh terjemahin ya. Nanti Sina baca sendiri aja ya. Kalau saya bacain jadi repot lagi ntar. Nah, di sini setelah itu masih ada perdebatan-perdebatan. Nah, lalu ada di ujung. Jadi ruh itu apa? Walidzalika saratur ruh baina tajallin wasitarin wa qabdin wa nazi'. Jadi ruh itu antara Allah bertajalli, Allah memunculkan sifatnya, wastitar Allah bersembunyi, wa qabid Allah menggenggam, wa nazi' Allah mencabut. Nah, ini bahasa nggak usah antum pikirin, dengerin aja ya. Wa qila dunya wal akhirah indal arwah sawa. Maka bagi ruh dunia akhirat sama aja. Kematian bukan pada roh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada nggak ayatnya? Kullu ruhin za'iqatul maut. Ada nggak? Kalau ada sini ayatnya kasih. Ayat setan. Nggak ada. Yang za'iqatul maut nafs. Jiwa. Ruh tidak pernah mati. Karena jiwa berhubungan badan kembali ke tanah. Jiwa yang energi yang tersisa ini kemudian bertanggung jawab. Kalau dia baik dapat nikmat dalam kubur, jika dia buruk dapat siksa. Nah, kalau soleh ya baik dari sana. Terus roh kemana? Waktu ditanya, man rabbuk, siapa Robmu? Yang jawab siapa? Tergantung, kalau udah kenal sama ruhnya yang jawab. Kalau belum, nah ini yang repot. Maka ini gak bisa diapalin. Saya agak ngakak juga, ada seorang da'i maksain muridnya, ente harus belajar bahasa Arab yang ini aja, apalin. Kalau nanti di kubur malaikat nanya, man robbuk, jawab ya, Allah gitu. Man robbuk, bahasa Arab kan, itu gak bisa dihafal. Itu adalah makna yang terpatri dalam jiwa, dalam diri, dalam ruh. Ya. Maka orang-orang yang ruhnya sudah kenal Allah, itu dia bisa diplomasi sama malaikat, bisa negosiasi. Bisa debat juga. Antum percaya nggak? Bisa debat ya sama malaikat. Ya. Ilustrasi sederhananya gini. Jadi di suatu kampus saya nguji disertasi. Yang diuji kiai. Masyhur lah, saya nggak usah sebut. Yang uji kiai juga. Ketika diuji oleh teman saya yang kiai ini, kiai ketemu kiai. Apa yang terjadi? Bantah-bantahan mereka. Ya sama. Ini kamu nulis apa? Ya Bapak kan bisa baca, saya nulis apa? Kamu kok nulis begini? Kan seharusnya begini. Maksud Bapak ngomong begitu apa? Dibalikin sama kelabakan siang uji. Udah 20 pertanyaannya saya hitung. Dia bilang, begini nanya kiai nih. Kita nanya dibalikin, kita nanya dibalikin. Itu baru di dunia loh ya. Karena dia sangat menguasai apa yang dia tulis. Apa yang mau ditanyain, belum ditanyain sama dosen penguji, dia udah jawab duluan. Dulu waktu saya ujian S1 nulis tentang Ibn Arabi, akidah Ibn Arabi, kritik ulama terhadap akidah Ibn Arabi. Dosennya nanya, ini kamu nulis sendiri? Iya. Kitabnya ada? Iya. Oh yaudahlah, apalagi mau diuji gitu. Karena dia nggak baca kitabnya. Apalagi mau diuji? Ya dia antar yang saya uji kan. Ya itu zaman-zaman masih jahiliyah lah ya, suka debat, suka belagu. Ya, jadi ketika ditanya orang itu balik lagi. Ya ketika ruh ini yang masih membersamai nafs, sebelum dia selesai berurusan dengan malaikat mungkar nakir, dia akan bantu tuh nafs. Atau nafsnya bantu si ruh. Ditanya, man robbuk, siapa nama Robmu?
Bisa jawab dia, emang siapa menurut kamu? Bisa gitu. Ya, malaikat dapat nama nggak? Nah, kita kenapa baca dalail, teman-teman? Salah satu rahasia dari dalail, di dalail itu disebutkan, kan memohon kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, bima da'a bihi Sayyiduna Jibril. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan nama yang dipakai oleh Sayyidina Jibril. Bahkan di situ disebutkan yang tertulis di jidatnya Jibril. Yang berdoa dengannya para malaikat muqarrabin, yang berdoa dengannya Munkar dan Nakir, dapat semua. Dan dalam kitab-kitab akidah kita mendapatkannya 300 nama ada di Taurat, 300 nama ada di Zabur, 300 nama ada di Injil. Orang kan ngira cuma 100 ya, 99 nama ada di Al-Quran. Nama Allah kan banyak. Nama Allah tuh nggak tahu lah ujungnya berapa. Sisanya di mana? Itu di qalbu Nabi. Maka Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan nama yang Engkau menamakan dirimu sendiri, yang Engkau simpan ista'sarta bihi fi nafsik, ya, yang Engkau simpan dalam dirimu. Nah, itu yang Allah hembuskan ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat itu salah satu sifat Allah, dan sifat ini ditempelkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bernama Rahim. Sebenarnya beliau juga bernama Rahman, tapi nggak dikeluarkan di masa hidupnya. Antum pernah dengar waktu itu Habib Ja'far Al-Kaf mengislamkan orang dalam kubur? Ini kan kalau kita cerita kan bisa dibilang gila kita sama orang, ya. Nah, itu bab Rahman itu. Oh, udah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa balik. Ya itu kan pikiran ente, gak mengerti alam ruh, gak ngerti alam barzakh. Taunya orang kalau udah meninggal gak bisa interaksi sama sekali. Ini akibat materialisme udah masuk ke dalam pikirannya. Katanya anti falsafah, ternyata udah diracuni oleh filsafat. Ya. Kan mereka mengharamkan filsafat nih. Ya. Katanya nggak boleh pakai akal, dia akal-akalin sama dia. Kenapa nggak sampai Fatihah? Nabi kan nggak pernah baca. Itu kan akal-akalan dia aja. Ya, oke, teman-teman yang melakukan Allah. Arwah tajulu fil barzakh wa tubsiru ahwal ad-dunya wal malaikah wa tasma' ma tatahaddatsu bihi fis sama' an ahwalil adamiyyin wa arwah tatal arsh wa arwah tayaratun lil jinan wa la hadhu sya'at ala aqdariha min as-sa'i ila Allah ayyamal hayah. Antum ma'rifatnya sejauh apa di dunia, nanti di barzakh sejauh itulah perjalanannya. Ini dia. Jadi arwah itu ada beberapa macam nanti ketika di alam barzakh. Arwah yang sudah benar ya. Pertama, tajulu fil barzakh. Dia berjauhlah di alam barzakh. Jadi kalau orang bilang, mungkinkah ruh datang ke rumah orang yang ahlu baitnya? Mungkin. Tapi dia nggak penting bagi dia itu. Yang penting bagi ruh itu apa? Dia mencari orang yang bisa memberi dia syafaat. Bisa temannya, bisa gurunya, bisa keluarganya. Siapa kira-kira yang waladun solihun yadu'ulah, atau akhun solihun yadu'ulah, anak soleh atau saudara atau orang beriman mana aja yang bisa doain dia. Maka beruntung jadi orang Islam. Setiap kali Jumat didoain orang, ya gak? Benar gak? Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat. Nyampe gak? Yang bilang gak nyampe, kafir. Yang bilang gak nyampe doa kepada orang yang bukan orang tua kita, itu bisa kafir. Tapi kalau gak ngerti ya jahil, jahilun murakkab, jahil parah, ya, bodoh murakkab tuh gak? Bodoh terstruktur. Gak ngerti, bilang gak ngerti aja, ya. Dan kita udah sering berbuih saya ngomong, 29 dalil disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa amal orang hidup bisa ditransfer ke orang mati. Ibnu Qayyim loh yang ngomong.
nggak akan didengar sama mereka. Oh, Ar-Ruh bukan kitabnya Ibnu Qayyim, pasti ngeles. Ya, ngeles saja. Jadi selevel mereka ini yang hafalannya nggak seperti Ibnu Qayyim, pemahaman fikihnya nggak kayak Ibnu Qayyim, itu berani ngejek Ibnu Qayyim. Antum kira-kira gimana kalau antum diejek? Itu akan lebih biasa. Ya, akan lebih biasa. Kita ngomong begini, dia nggak ngedongeng juga, dia nggak memfitnah. Ya, biarin deh ya. Ada ruh yang tubsiru ahwalat dunia, ruh yang kemudian ngintip-ngintip di dunia. Ini ada teksnya. Wal malaikah, ngintip malaikat, ada juga. Wa tasma' ma tatahaddatsu bihi fis sama' an ahwalil adamiyin. Ada yang dengerin gosipan di langit tentang perkara yang terjadi pada anak Adam. Kita besok ngapain nih? Terjadi apa nih besok, corona apa segala macam, antum jadi wali nggak jadi wali, antum mati hidup, kita masih hayat di badan atau enggak, siapa yang lahir ini udah ada semua. Dia cerita, dia bisa tahu deh. Wa arwah tahtal arsy, ada lebih tinggi, ada arwah tinggi lagi, dia langsung di bawah arsy. Arwah tayyaratun ilal jinan wa ila haitsu sya'at ala aqdariha. Ada arwah yang kewaliannya waktu di dunia tanpa batas. Maka dia bisa kemana aja, ke bawah aras, masuk surga, pindah ke dunia, boleh. Itu ruh, belum tentu nabi loh ya. Oleh karena itu, jika Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'al haq, yang mimpi ketemu aku itu hak. Mulai percaya enggak? Ya. Ibnu Qayyim lebih vulgar lagi, apa kata beliau? Mimpi orang mati enggak mesti wali, enggak mesti nabi, itu hak. Siapa yang ngomong? Ibnu Qayyim. Mereka enggak percaya. Syekh Albani dalam fatwanya ditulis, ditanya, su'ilaan nisbati kitabir ruh ila Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Saya ragu. Saya belum meneliti manuskripnya. Jadi giliran dia nggak suka aja dia bilang ragu. Ya. Nanti ada kitab yang dia belum pernah baca tapi dia puji, oh ini kata orang bagus, kata orang siko bagus. Giliran kitab Ibnu Qayyim, jelas di situ dia mengatakan qala Syekhul Islam. Dia menunjukkan siapa Syekhul Islam? Ibnu Taimiyah. Dia katakan oh syak. Yang paling lucu di Mesir ada namanya Syekh Muhammad Hisan Pak Hasan tuh, Arabiahnya bagus. Tapi apa kata dia? Saya heran karena Pak Ibnu Qayyim menerima hadis ini. Loh, lebih pinter ente daripada Ibnu Qayyim ya. Ya. Ini ruh teman-teman. Ini ruh siapa yang begitu? Ada ruh yang jalan di dunia. Ngapain dia? Dia nyari majelis ma'rifatullah. Jika malaikat mencari majelis zikir, yang bikin antum merinding-merinding itu malaikat itu turun. Merinding nggak tadi baca Yahyu Qayyum? Ada rasa, ada syahdunya. Itu malaikat lagi datang dengan sayap-sayapnya semua. Coba kalau antum lihat, bisa gila-gila separuh. Alhamdulillah kita nggak lihat. Maka al-man'u atau ketika Allah menghijab kita, itulah nikmat. Jadi jangan minta-minta kasyaf mulu. Minta aja mana yang pantas. Ya Allah beri aku nikmat zahir batin. Kalau dikasyaf-kasyaf yang gak bikin takut gitu. Kasyaf yang bikin nikmat, yang bikin tambah yakin ya Allah. Kalau tidak, hapuslah kasyaf itu ya Allah. Itu kalau mau minta kasyaf. Ya, penyingkapan rohani. Jadi ada ruh tadi apa? Ruh yang nonton antum. Jadi ada orang, ruh tuh nontonin antum. Kalau tadi dia jauhlah, ini yang disebut gentayangan itu. Jadi istilah gentayangan, imma sahih, imma fasid. Bisa jadi korin, bisa jadi beneran ruh. Bagaimana tafsirnya? Nanti kita bedah kitab Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Ya. Kapan ya? Pas belum puasa kali kita buat sekali ya. Daurah kitab Ar-Ruh, mau nggak buka bareng? Ya, kita buat sekali, mungkin di pekan pertama kajian kitab Ar-Ruh Al-Imam Ibnu Qayyim. Walaupun saya punya kritik terhadap beliau, tapi itu kritik kami sebelum beliau jadi sufi.
Setelah beliau menjadi sufi, kita senyum-senyum aja sama beliau ya. Ada ruh apa tadi? Yang ngintip malaikat. Malaikat diintip sama dia. Cakep nggak tuh? Saya tambahkan. Ada ruh yang jadi mursyid di sana. Ruh pada datang ngaji sama dia. Ngaji apa? Ngaji ma'rifatullah. Itulah mursyid-mursyid thariqat sekarang begitu. Itulah sebabnya kalau seorang mursyid, ini penandaannya nih ya. Kalau mursyid ini sanadnya masih nyambung sampai ke bawah, masih ada murid yang kirim Fatihah sama dia. Ada aja yang ngirim Fatihah, nyambung aja sanadnya. Barangkali zawiyah dia, tempat suluk dia sudah hancur di sini, tapi nyambung di mana gitu. Contoh, Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband itu di Bukhara. Saya alhamdulillah udah ke sana. Itu di sana udah nggak ada tempat suluk, udah nggak ada. Pindah kemana? Pindah ke Turki, pindah ke Irak. Dulu pernah lama di Jabal Abi Qubais, ya, depan Masjidil Haram. Pindah ke Yaman. Dan yang paling banyak, ini ajibnya, Indonesia. Orang terbanyak berthariqat Naqsyabandi itu Indonesia. Ada yang campur Sazili, ada yang campur Qadiri, ada yang campur Samani. Ada yang murni. Indonesia. Saya udah hitung, ya. Berdasarkan bukunya Martin van Bournissen, dia juga nulis tentang sejarah Naqsyabandiyah di Asia Tengah dan Indonesia. Kemudian kita coba teliti sendiri. Kita hitung-hitung kasar aja, setiap zawiyah, setiap tempat suluk, kira-kira muridnya sekitar segini. Itu ajib. Negeri kita paling gede. Jadi antum mau cari wali, gak usah jauh-jauh kemana-mana. Banyak di negeri ini. Sangat banyak. Orang kan nyebut Mesir Darul Anbiya, Maghrib Darul Aulia. Saya juga boleh bilang Maghrib, ya di sono Maghrib, di Masyrik juga ada Darul Aulia. Ini negeri kita, alhamdulillah. Dan ajibnya, orang-orang Perancis penasaran dengan tradisi ziarah. Mereka bandingkanlah yang terjadi di Asia Tengah, termasuk Uzbek, dengan yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan mereka melihat ada kesamaan gayanya, modelnya. Mirip-mirip sekali, gak jauh beda. Karena memang tradisi dari sana. Yang bawa dulu Syekh Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbek. Persis sama, gak jauh-jauh beda gayanya ya. Nah ini nikmat bagi kita ya. Antum kemana aja ke pelosok Indonesia, ada juga kuburan wali, bener gak? Ya, cuma ada yang ngerti itu wali, ada yang enggak ya, kuburan jadiin tempat makannya kambing, itu ada juga ya di kampung saya. Kampung kita ini musola nih surau, udah nggak dipakai. Terus ada mihrab, lalu ada mihrab tempat kuburan. Udah jadiin kandang kambing, kubur wali. Ini kejadian di tempat saya itu. Maka PR kita banyak ya. Antum orang-orang Jawa, Sunda, Betawi ini beruntung ya, orang Kalimantan Selatan, saya lihat orang Lombok, orang Sulawesi ini bagus. Kenapa? Bagi kita ruh tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Ya. Ayo. Jadi ada ruh tadi yang bisa kemana-mana ya. Nah, ruh yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut Ghaus, kutub. Itu mereka bisa kemana-mana. Jika ada orang tawasul sama dia, itu dia ikut mendoakan. Jadi tawasul itu, kayak antum bilang, Pak Yai doain dong. Sama, cuma bedanya sekarang dia mati. Passwordnya kirim Fatihah. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit sama Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu mahar batin. Kalau orangnya masih hidup, maharnya yang hidup. Bendanya hidup juga. Seharusnya. Cuma namanya guru gak akan minta. Karena guru itu dia bergantungnya cuma dengan Allahus Samad. Ya. Ya kalau guru yang bijak dia mengerti, ya. Murid yang bijak juga mengerti. Wa rawa Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi qala arwahul mu'minin tazhab fi barzakhin min al-'ardi haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardh hatta yariduha ila jasadiha. Kata Salman al-Farisi, ruhnya orang beriman itu tazhab fi barzakh,
minal ardi min haitsu sya'at bainas sama'i wal ard. Dia akan bergerak di alam barzakh antara langit dan bumi sampai kemudian dia dikembalikan ke jasad. Nah, ini kapan? Ini sebenarnya nggak selalu. Ini terjadi ketika baru nih orang meninggal, sekitar sehari lah, atau jaraknya sampai orang menguburkannya. Lalu ada orang berangkat, sendal terompah terakhir yang pergi, nah itulah ruhnya dikembalikan. Selama itu ruhnya kemana? Ruhnya nyari syafaat. Ruhnya nyari syafaat. Beruntung jika dijemput malaikat, dapat syafaat malaikat. Beruntung jika dijemput Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali yang jemput Nabi, kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Kalau wali itu malaikat maut bolak-balik datang kepada Allah minta izin, ya Allah gimana nih, gak enak nih kasih engkau nih. Tapi kalau orang soleh, suka-suka malaikat maut lah. Kalau yang toleh, yang nggak soleh, ambil kepalanya, beng, bisa begitu, ya. Ada yang macam-macam, serem, nggak berani nih saya cerita. Nah, ulama-ulama kita yang kasyaf sesuai dengan kitab Imam Qurtubi, Sya'rani, kemudian mereka menyaksikan sendiri malaikat maut itu setiap saat mandang kita jaraknya sebegini. Ya, antum harus ingat mati terus. Biar tersentuh zikirnya. Ini kalau hati keras ke kubur aja ya, ntar di kubur, ya bayang-bayangin kita kalau di dalam kubur. Mau kubur siapa aja. Itu beberapa hari hati kita akan lebih lembut. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyun siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda, beliau masih gesit. Dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain, nggak ada. Balik jalan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayyuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikkan orang, yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil. Auzubillah min dzalik, ya. Sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh. Kita karena sudah biasa ngeliat kubur, nggak takut jihad kalau mati. Kalau mati apa nggak ada takut, orang semuanya mau mati. Paling kepikiran ntar anakku gimana, ya itu bisa ditepis lah ya, Allah kan maha kaya. Ya. Nah, jadi ruh yang bergentayangan ini antara langit dan bumi itu saatnya kan dari dia dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat ya. Langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal masalahnya lebih besar. Maka saya katakan jangan coba-coba bunuh diri seberat apapun masalah kita. Karena yang paling parah nanti itu bunuh diri. Orang bunuh diri paling parah. Itu malaikat mana aja nggak seneng sama dia. Karena Nabi kasyaf, Nabi memandang hakikat orang yang bunuh diri. Nabi mengatakan, "Shallu alaihi." Nabi buang muka. Kamu sholatkanlah dia, aku tidak sanggup menyolatkannya. Karena Nabi ngelihat hakikat dia apa. Banyak yang salah faham, mujtahid begadungan. Orang kalau mati bunuh diri nggak boleh disolatin, nah itu mujtahid gadungan. Dia nggak ngerti, ini hadis Nabi lagi kasyaf. Sisi ruhnya muncul. Maka yang melihat saat itu, melihat hakikatnya, si ruh. Jangan coba-coba bunuh diri ya, patah hati, patah jantung. Patah apa lagi? Sina nih patah hati nih kayaknya ya. Kalau sufi patah hati, hatinya jadi tambah gede. Wa qila idza warada 'ala al-war maitun min al-ahya.
iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Apabila orang mati, orang hidup nih mati, warada alal arwah, ya, datang ke ruh-ruh tadi. Jadi di sana tuh ada kampung-kampung, teman-teman, di alam arwah. Iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Mereka ketemu. Wa tahaddatsu wa tasaalu, terus ngobrol-ngobrol. Bro, ente gimana kabarnya? Anakku gimana? Udah nikah belum? Mantan gitu gimana? Aduh, gawat tuh. Saling nanya deh. Kasihan ya gitu. Kadang kalau dia punya akses kuat, kadang dia datang ke mimpi. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke mimpi, mungkin dia lagi perhatian atau dia minta bantuan. Kebanyakan minta bantuan ya, kebanyakan. Karena ruh ini kalau udah enak ditinggalin aja langit dan bumi. Dia mau terus ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketemu Allah Tabaraka wa Taala. Nah, kalau faham bab ini, tambah tak kirim Fatihah. Tambah yakin ya? Ya, ini yang dikembangin sama Imam Ibnu Qayyim. Inilah inti ajaran thariqah sufi. Yang dibeda-bedain orang ya ada sumbernya kok. Ya. Wa qalallahu biha malaikatan tu'radu 'alaiha amalul ahya. Nah, ada malaikat nanti mirip kayak tukang paket, kayak JNE-nya. Yang penting alamatnya jelas. Ila ruhi Ibnu Sina. Nanti nyampe tuh. Ya. Ila ruhi Ridwan nyampe. Tapi kalau ngirimnya ke nama jasad, jatuhnya ke nafs. Kalau ngirim ke nama ruh, wah itu lebih cakep lagi. Itu ada beda-bedanya ntar ya. Hatta idza uridu 'alal amwat ma yu'aqibu bil ahya fi dunya min ajli adh-dhunub qalu na'tazir Allah zahiran anhu fa innahu la ahad ahabbu ilaihi la 'udhr min Allah tabaraka ta'ala. Kalau ada laporan nih, ada laporan tentang anaknya, muridnya. Nih biar antum tambah tasawur, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, ketemu Sayyidina Adam, betul? Itu dilaporkan ke beliau, ditunjukkan laporannya. Beliau melihat ke kanan, ada laporan, ada yang masuk neraka, masuk surga. Beliau senyum, benar gak? Itu laporan. Ada yang beliau melihat kiri, nangis, karena laporan keturunannya masuk neraka. Jadi yang paling sedih ketika kita masuk di azab Allah itu siapa? Nabi Adam. Yang lebih sedih lagi Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Itu nggak tega beliau. Beliau nggak tega. Ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ummati itu dia. Ya. Waqad warada fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul amal yaumil Itsnain wal Khamis 'ala Allah. Jadi kapan amal dilaporkan mingguan? Senin, Kamis. Itulah sebabnya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Puasa enggak? Kemarinnya lagi gitu ya. Nah, ini mumpung belum tengah Sya'ban, puasa terkan makruh kecuali antum sudah wiridan puasanya. Yang paling ajaib, ini kan kalimatnya cuma begini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya majelis malam Jumat, Kemis malam Jumat. Petang Kemis kalau bahasa kampung saya. Petang Kemis malam Jumat. Ketika bermajelis begini langsung beliau bilang, siapa yang memutus silaturahmi hari ini, tolong pulang, bereskan dulu baru datang. Oh, kalau semua guru kayak Abu Hurairah antum nggak ngaji-ngaji kayaknya ya. Ya benar. Benar ya? Jadi kalau ada orang bully kajian kita atau bully saya, bully Buya Asfi, bully ustaz-ustaz kita yang Ahlus Sunnah, tolong jangan ditanggapi dengan kasar. Karena itu bagian dari memutus silaturahmi. Oke, sepakat? Tolong tanggapi yang biasa aja. Ya, bilang barakallahu fiik, syukran ya akhi. Allah yahdik, amin gitu. Jadi kalau dia bilang Allah yahdik, ittaqullah, syukran ya akhi, amin. Kita aminin aja.
Amin, amin, amin. Kalau saya nggak, saya tanggepin aja kalau mereka hujat-hujat, biarin aja. Kita dituduh memfitnah, biarin aja. Malah saya doakan, semoga kita sama-sama dapat hidayah. Kalau dia kan cuma doain saya. Karena saya sayang sama dia, saya juga doakan dia. Kalau dia kan lupa sama dirinya, doain kita, lupa doain dirinya sendiri. Makanya mereka nggak punya akhlak. Karena nggak pernah doain diri sendiri supaya dapat hidayah. Ya, doa aja ngancem. Semoga Allah nanti menghisapmu loh. Ya kita senang dihisap sama Allah ntar ya. Kalau nggak dihisap nggak bisa masuk surga. Ya harus lewat hisap dulu. Sama. Jadi antum nih kalau orang berpikirnya orang awam, pengennya dunia aman-aman aja, benar nggak? Kalau pengen ketemu Mahdi nggak? Pengen. Kalau mau ketemu Mahdi ya ketemu Dajjal dulu. Kalau Dajjal mau keluar ya terjadi huru-hara akhir zaman itu. Jadi bagi orang yang berpikir terbalik, tapi itu kecerdasan luar biasa, jika terjadi kekacauan di dunia, dia antara cemas dan girang. Cemas, nanti makan apa ya? Nanti gimana ya? Girangnya apa? Oh berarti Imam Mahdi mau keluar nih. Itu. Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kita, itu diancam bunuh sama orang. Apa kata beliau? Ente mau ngancam saya dengan sesuatu yang saya harap-harapkan. Berpikirnya terbalik. Orang itu takut mati. Al-Habib Al-Jufri nggak takut mati. Gimana? Antum takut mati nggak? Ya matinya jangan sia-sia. Matinya fisabilillah. Ya, karena belum musim perang, maka jihad fisabilillah dakwah. Memperjuangkan dakwah ahlus sunnah yang moderat, yang tidak mentakfir umat, tidak membid'ah-bid'ahkan sahabat-sahabat kita, mempertahankan kemurnian akidah, itu jihad yang kubro. Al-jihad al-kabir hadal yaum, itu jihad besar hari ini. Kalau jihad fisik, orang nanti pindah agama karena takut mempedang kita. Kalau jihad ini, orang pindah ke dalam pemahaman yang benar, yang sahih insya Allah, itu dengan pemahaman ini. Nanti mau dihadang pedang, nggak ada pedang, dia tetap percaya kepada kebenaran hakiki. Pilih mana? Ya sekarang kita jihadnya jihad ngaji aja dulu ya, bertahan terus. Ya. Ini sayang nih teman-teman saya para dai udah pada tiarap nih, udah nggak mau ngomong tasawuf, ngomongin tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kan tasawuf, ya. Malu bicarain akidah Asy'ariyah, takut nanti ditinggal jamaah. Akhirnya nipu umat. Nipu umat gimana? Yang diajarin akidah Asy'ariyah, tapi lewat akidah uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu nipu umat, gak boleh. Antum mau ngajarin akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, langsung pakai sifat 20. Takut ditinggal umat. Jangan takut, yang takut tuh ditinggal Allah. Gimana? Ini yang kiai-kiai muda nih. Ya, mulai ngajarin sifat 20 ente. Itu amanah besar itu. Semua orang di mana-mana, ustadz semuanya ngajarin uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kalau begini terus, antum kan sudah tahu isinya apa. Isinya nanti menganggap kufur tawasul, syirik tawasul, syirik tabarruk. Ya kan isinya itu. Mau diam. Jadi bagi yang sudah punya ilmu itu fardu ain. Nggak mesti lewat YouTube, nggak mesti. Untuk punya majelis kecil. Saya kan sebelum buat ribat kan dulu ngaji pindah-pindah di Ciputat. Ini saksinya banyak nih. Ustadz Falah Al-Butuni. Siapa lagi? Siapa dulu yang awal-awal ikut dulu? Buya Asfi. Ya. Ali baru lihat. Badrul Tamam baru. Ya. Apri baru nih. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Dulu ada Tuang Kumudo Khalis Apriya Putra, ahli sejarah, ahli filologi. Ada beberapa lah dulu. Pindah-pindah kita. Pindah dari rumah, pindah ke Maktabah Darussunnah, pindah ke Surau Imam Bonjol, pindah ke rumah Pak Datu, Dr. Asril. Baru terakhir ribat, terus sini. Nggak tahu lagi nanti kemana ya. Kalau ribatnya tempatnya diambil yang punya ya sudah, kita ngaji di rumah aneh aja ngaji. Jadi teman-teman, kita ngaji aja. Jihad kita sekarang ngajar.
Inilah makna Nabi. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Hadis Sahih Bukhari. Dulu guru saya, Abu Ya Hasan Basri Jalil, mursyid Thariqah Samaniyah Naqsyabandiyah, itu beliau mengatakan, saya bingung maksud Nabi, kalau ketemu dengan Khawarij, bunuhlah mereka. Loh masa dibunuh? Kena undang-undang itu ntar. Ternyata maksudnya faqtuluhum, faqatiluhum, atau fajadiluhum. Bisa begitu. Jidallah mereka, hadanglah dakwah mereka. Bukan dakwah juga ya. Hadang pergerakan mereka. Caranya balikin. Maka saya mengajak teman-teman, bukankah dari kecil kita dari dulu belajar sifat 20, benar nggak? Sampai kita lagu-laguin. Sekarang akidah antum yang itu mereka bid'ahkan. Mau diem? Mau diem? Ya salam. Laut, ya. Kita nggak tahu lagi dah. Ya. Maka walaupun antum sedikit, semangat, ayo gabung. Kita buat program nanti daurah-daurah ala al-sunnah. Ya, insya Allah. Ya pandemi kita buat prokes lah, apalah nanti ya. Ini kan di mana-mana udah protes. Melbourne udah protes, nggak mau prokes-prokesan. Paris udah, Kanada udah, di mana-mana sekarang negara sudah nolak. Mereka udah ngerti. Corona ini emang ada, tapi juga ada skenario-skenario lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Lalu hadisnya mengatakan wa ta'rudu al-anbiya wal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Hadis ini hasan li ghairihi karena semakna dengan hadis Imam Tirmizi. Pada hari Jumat itu dilaporkan kepada Nabi aba ummahat, bapak, ibu. Jadi ibu kita, ibu saya kan udah wafat nih. Itu saya dilaporkan tuh, saya ngapain aja pekan ini hari Jumat ke beliau. Antum yang ibunya sudah pindah alam, kalau ibunya masih di dunia ya tiap hari dia ngelihat. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Kalau anaknya soleh, orang tuanya senang. Orang tua kita siapa? Nabi A. Jadi antum nih ngaji begini nih, sholat zikir tadi itu Nabi Adam senyum. Senang nggak bikin senyum Nabi Adam? Kalau Nabi Adam senyum, Nabi Muhammad senyum nggak? Pasti senyum. Semoga kita nanti melihat senyum Nabi ketika wafat. Amin ya rabbal alamin. Udah dulu kali ya. Taib, gimana? Ada soal jawab? Yang hadir dulu ya. Sina udah keseringan. Tafadhal. Namanya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Ya, kebetulan saya murid online. Jadi biasa lihat di YouTube, ikut online, dengarkan kajian Buya. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa langsung dengan Buya. Alhamdulillah. Senang sekali penjelasan dari Ba'da Asar tadi sampai sekarang. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan Buya. Yang pertama berkenaan tentang tarekat. Antara tarekat yang satu tentunya ada perbedaan dan ada mumayyizatnya. Mohon petunjuk Buya mumayyizat antara satu tarekat dengan tarekat yang lain sehingga kita bisa memahami tarekat-tarekat ini. Yang kedua, adakah satu dulu takut lupa aneh. Apa perbedaan mumayyizat antara satu thariqah dengan thariqah yang lain? Sebagaimana mazhab dalam fikih, manhaj dalam akidah punya manhaj yang berbeda, tergantung imamnya lahir di mana, gaulnya kemana aja, ketemu guru siapa aja, ketemu lawan diskusi siapa aja. Sama dalam dunia thariqah juga begitu. Thariqah yang berkembang di Arab, maka akan banyak zikir hizibnya, rotib dan maksurat. Kenapa? Karena mereka paham yang dibaca. Seperti Thariqah Syadziliyah, Ba'lawiyah, Bakriyah, Rifa'iyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Barhamiyah, Suqiyah. Gimana? Hafal nggak tuh? Junaidiyah, ya ada lagi macam-macam. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan 66 ijazah thariqatnya. Thariqah yang berkembang di Ajam, di luar Arab, seperti di Asia Tengah. Jadi
tajdidnya yang besar di luar Arab. Karena mereka walaupun bisa bahasa Arab, tapi Arabnya Arab slang. Ini teman-teman kita yang orang Afghanistan dekat-dekat sini, itu kalau ngomong bahasa slang dia pinter dia. Ta'al kulak. Dia ngerti tuh, ta'al aqulu laka. Tapi kalau kita bilang, ta'al aqulu laka ya akhi, dia bilang sadaqallahul azim. Nggak ngerti. Ya. Terus apa yang diijtihadkan? Maka ulama seperti Al-Imam Al-Arif Billah Bahauddin Shah Naqsyaband itu memudahkan dan meringkas zikir-zikirnya menjadi zikir khafi. Apa kata beliau? Ujungnya thariqat orang Arab zikir kolbu, kita awalnya gitu. Tapi akhirnya thariqat kita ujungnya awalnya thariqat orang Arab. Itu kata beliau, bidayatu thariqatina nihayatu turuq. Awal thariqat kita, akhir thariqat yang lain. Sebaliknya, akhir dari thariqat yang lain, awal. Begitulah bolak-balik. Maka di Naqsyabandi dimulai dari zikir kolbu, baru zikir tahlil di ujung. Puncaknya zikir Quran, namanya muraqabah al-Quraniyah atau kalamiyah. Nikmat sekali itu kalau udah nyampe ke sana tuh. Nikmat sekali. Antum itu kayak dapat hidangan yang nikmatnya itu nggak berkurang. Hidangan langit terus turun dan itu nikmatnya bukan main. Beruntunglah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual ini. Baik yang dimulai dari thariqat jahar, itu Arab ya, rotib, hizib. Nah, kita kan udah di akhir zaman. Di akhir zaman antum ada yang jago Arab, ada yang nggak bisa Arab. Maka kita gabung di sini. Ba'da maghrib kita pakai rotib kayak orang Arab, orang Yaman kan itu. Ya, Sidi Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tadi pada asar Dalail, Hizib Bahar, ya untuk santri-santri lah. Antum kan jadi santri kalong. Ba'da Isya itu umum. Itu mengikuti zikir, ya kita orang bukan Arab, susah memahami teks-teks itu. Nah, cukup zikir ambil satu lafaz, kita baca ya hayyu ya qayyum. Terus, dan itu nikmat sekali. Nikmat sekali kalau betul nyambung nih lidah dengan apa yang di dalam. Roh itu kayak makan. Lebih nikmat dari makan kebuli tadi. Syukran ya teman-teman Rumi Center, semoga Allah berkahi. Udah tempatnya kita pakai ya. Dikasih makan lagi gratis ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga para pewakaf, muhsinin, para pengurus dan santri-santri yang tinggal di sini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Thariqah apa lagi? Ada thariqah yang sudah gabungan antara orang Ajam dan orang Arab. Itulah Sidi Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka beliau gabungkanlah thariqah Bakriyah yang banyak hizibnya dengan thariqah Qadiriyah, ya, Bakriyah Khalwatiyah yang lebih banyak ke zikir kolbu, zikir Allah, Hu Allah, La ilaha illallah, itu dia. Tapi zikirnya keras. Karena Muhammad bin Abdul Samman ketemu orang Arab yang keras. Orang keras, zikir keras. Kalau orang lembut, zikirnya lembut. Tapi selembut-lembut kita kan ada sisi kerasnya. Nyampe di Sunda, tanah Sunda, muncullah ulama-ulama hebat. Baik di Banten, di Cirebon, di Tasik, ya, di Sunda. Muncul Abah Sepuh, Abah Anom. Abah Anom gabung. Karena dari gurunya sana nanti nyambung ke Ahmad Khatib Sambas, Qaddasallahu sirra, menggabungkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Zikir keras dulu, baru zikir lembut. Sama, kalau di Banten ada dulu Abah Ahmad Sukanta, yang berguru kepada Syekh Ahmad Kazim. Ahmad Kazim berguru kepada Kiai Asnawi, murid Syekh Nawawi Al-Kani. Alhamdulillah saya sempat berkunjung bulan lalu. Awal bulan ini sempat bertemu beliau. Ya, tawadu sekali orang, alhamdulillah, dan berziarah ke Syekh Ahmad Kazim. Itu zikirnya sama. Itu tahlilnya bukan di masjid, di kampung.
Orang 40-an hari wafat, itu tahlil, la ilaha illallah. Itu biasa di Tanah Banten itu. Di Pandeglang sono orang udah biasa zikir kenceng-kenceng, la ilaha illallah. Ya di sini aja yang payah ya. Dikira kita teriak-teriakin Allah ya. Makanya tadi pas antum mau naik, saya stop langsung. Udah ada yang mau naik nih suaranya gawat. Supaya kita tidak kenceng zikirnya, panjangkan Allah. La ilaha illallah. Panjangkan, nanti akan lembut jadinya. Kalau mau keras badannya buka mata. Tapi jadinya gak enak. Karena zikir itu makanan kolbu. Enaknya matanya dipejem. Ya, supaya gak terganggu dengan, gak tergoda ngeliatin teman kita. Wah, temanku gimana nih kalau teriak-teriak? Ini hati-hati antum ya. Ada tarekat apa lagi? Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ini awalnya beliau belajar Syaziliyah, termasuk ketemu Sidi Saman, ya, Al-Madani tadi, dan ketemu ahli hadis. Beliau punya sanad banyak itu, Sidi Ahmad Tijani. Secara rohani beliau mengalami kemajuan spiritual setelah berguru ke beberapa syekh dan mendapatkan solawat rohani. Diambil dari hadis, diambil dari rahasia-rahasia, muncullah kemudian salawat Al-Fatih. Walaupun bibitnya sudah ada di Dalail Khairat, Al-Fatih itu. Salawat Al-Fatih, walaupun bibitnya ada di Dalail Khairat, dikembangkan oleh Sidi Ahmad Tijani, tapi intinya ada di kitab. Jadi kalau mau faham, ini adalah syarah salawat Al-Fatih. Ini syarahnya. Tebal nggak? Salawat Fatihnya cuma berapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Semuanya minal awal ila akhir, minal bidayah wa nihayah di sini. Intinya ada di satu hadis. Apa kata Nabi? Anal Fatih, anal khatim. Akulah al-Fatih, akulah al-khatim. Maka beliau bergelar Khalifatul Auliya. Dulu Sidi Abdul Qadir Jilani bergelar Sultanul Auliya. Jadi gelar Sultanul Auliya ini jangan sembarangan main semat-sematin doang. Ada Sultanul Auliya di satu tarekoh, ada Sultanul Auliya mutlak. Nah itulah Sidi Abdul Qadir Jilani. Mutlak. Gitu, Ustaz. Masih banyak lagi tarekoh ya. Ntar sebut antum muntah-muntah ntar ini kebanyakan. Fadal. Ya, terima kasih Bu ya. Yang kedua yang saya ingin tanyakan, tadi banyak dijelaskan tentang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Tazkiyatun Nafsnya dan kitab-kitabnya. Sementara gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang saya ingin pertanyakan Bu ya, tentang tasawuf Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah dia berjalan mengikuti juga tasawuf atau cuma mengkritisi Ibnu Arabi saja, tetapi beliau juga punya tarekat sebenarnya. Maksud saya ada amalan-amalan tazkiyahnya. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, bagus nih. Nanti antum baca biografinya Syekh Ibnu Taimiyah dalam disertasi saya, Teologi Muslim Puritan, yang sudah dibagi PDF-nya ya. Terima kasih Darussunnah sudah mau membagikan. Ya, berat itu ya, udah dihak cipta sama Darussunnah. Dibagiin, diwakafin. Alhamdulillah. Karena selama ini saya juga wakafkan. Ya. Di situ ada temu sanad torikotnya kemana. Ya. Dan yang paling unik adalah beliau ini ternyata pengamal kitab Risalah Al-Qusyairiyah dan mewarisi kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah ini yang paling unik. Syekh Abdul Qadir Jilani ini gak ada satupun yang mengingkari beliau wali. Gak ada satupun. Antum cari semua. Mau Wahabi, mau Waheboy, mau Asy'ari, mau Maturidi. Gak ada yang ingkar. Tapi giliran Ibnu Arabi ada yang ingkar gak? Ada yang ingkar. Loh kok bisa begitu? Ini yang disebut Sultanul Auliya. Gelar Sultanul Auliya itu begitu. Ada aja yang ingkar, berarti kita ragukan itu. Yang mengingkari misalnya wali juga. Wah belum tentu tuh. Ya.
Jadi beliau ini sebenarnya secara sanad nyambung kepada Imam Al-Qushairi, nyambung dari muridnya nyambung. Dan kita lihat di dalamnya, beliau mengambil kalam-kalam Imam Qushairi lebih banyak daripada yang lain. Walaupun beliau mengkritisi. Contohnya, ada orang bertanya, wahai Tuan Syekh, apa pendapatmu lebih afdal zikir la ilaha illallah atau zikir astaghfirullah? Apa jawaban beliau? Kalau pakaianmu kotor, kamu cuci dulu atau kamu pakai? Ayo, gimana jawabnya? Cuci, bener? Atau langsung pakai? Bener ya? Ini pada bingung jawabnya nih, takut salah ya? Cuci dulu. Jika diri kita, nafsiyah kita kotor, kita istighfarkan dulu atau la ilaha illallah dulu? Oke, antum udah istighfar, zikir nggak konek-konek, maka ditegur dulu dia, diimpus dulu dengan ya hayyu ya qayyum, baru nanti masuk ke zikir ismul jalalah Allah, itu dimasukin la ilaha illallah. Nanti kita kasih sanad versi ahli hadis, sanad versi ahli thariqat, ada 2 sanadnya, ada 2 jalur sanad. Di thariqat ada beberapa jalur, semuanya nanti kita kasih, insya Allah ya, biar nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi sabar ya. Ya, tadinya saya mau hari ini malam ini, tapi ada aja halangannya, nggak bisa dibuat-buat begituan. Karena sekali hati nggak connect dipaksain, nanti antum saya talkin gitu nggak ada efeknya, nggak ada efek sama sekali. Itu tergantung ahwal masuk, kondisi rohaninya. Karena itu kolbu kita nyambung, al arwah junudun mujannadah ya. Kira-kira begitu ya. Ada jalur pendek beliau ke Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Jalurnya semua murid Ibnu Qudamah. Semua murid Ibnu Qudamah masih hidup. Ada beberapa orang masih hidup di zaman beliau. Mereka mengambil dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Hanya 40 hari jadi murid, jadi wali. Jadi Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah, Al-Muwaffaq ya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, itu datang dari Syam bareng sama temannya Ibnu Jauzi, mengejar keberkahan ngaji kepada Syekh Abdul Qadir. Antum coba lihat, berapa hari dia dapat ngaji? 40 hari doang. Tapi karena yang dikunjungi wali Sultanul Aulia Al-Qutub Al-Ghaus 40 hari, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah jadi wali, Ibnu Jauzi jadi wali, walaupun dia sempat mengkritisi masalah kewalian. Jadi wali dia. Cuma kewaliannya ya stratanya di dia kan menolak Nabi Khidir. Ya walinya sampai di situ aja. Ya. Jadi dia antara muridnya Syekh Abdul Qadir, 99% meyakini Nabi Khidir itu ada dan masih hidup. Kecuali Ibnul Jauzi itu. Itu bisa terjadi. Kalau bagi saya sederhana, itu mah makom dia. Dia nggak ketemu, dia bilang nggak ada. Sederhana tuh. Orang yang bilang yang ketemu, dia bilang ada. Sesederhana itu sebenarnya. Sama kalau orang bilang mimpi ketemu Nabi mustahil, dia nggak pernah mimpi. Apalagi ketemu, jaga. Gitu Ustaz, fadhal. Terakhir mungkin Bu ya. Biarlah orang Sulawesi jauh. Mohon maaf karena baru datang. Terakhir mungkin berkenan tentang bayat tarekat dalam mimpi. Adakah bayat tarekat dalam mimpi? Pandangan sufi atau tasawuf seperti apa Bu? Iya, bayat tarekoh itu harus fisik. Online aja saya nggak mau. Dilarang sama guru saya. Bayat ketemu fisik. Udah begitu. Itu udah kaidah lazimah, wajibah. Maka saya tidak meridhoi siapapun di antara teman-teman kita yang terhubung dengan saya yang melakukan talqin online. La ardo. Ya. Oh Ustaz, udah begini zamannya. Ya itu perjuangan ente. Dulu Bukhari ke Mekah pakai onta, bahkan jalan kaki. Cuma mau dapetin hadis innamal a'malu binniyat. Maka nggak ada ceritanya baiat lewat handphone, nggak ada. Kecuali antum mau talqin orang mati lewat, ya nggak apa-apa lah, bantu-bantu. Cuma ya nggak adab lah. Ya. Kalau emang kekuatan rohaninya kuat, pasti dia bilang ente yang talqin, nanti saya doakan. Madatnya nyampe.
Kan ruh itu nggak terbatas oleh tubuh ini. Nggak terbatas. Jadi, baiat dalam mimpi ini bagian dari mubasyarat ruhiyah. Hanya hiburan rohani. Hiburan. Saya pernah mimpi ketemu Syekh Ali Jum'ah. Diijazahkan dalam mimpi itu, lalu ditalkin sampai saya pingsan-pingsan yang disebut orang fana, ekstase. Zahir seperti kita begini berasanya. Tapi saya nggak anggap itu sahih. Secara ilmu, sanad, nggak sahih. Ya itu mubasyarat, mungkin karena saya cinta sama beliau. Di situ saya mulai yang tadinya benci sama Syekh Ali Jum'ah. Karena dulu kita pernah kena juga sama aliran-aliran yang benci sama Syekh Ali Jum'ah. Ya, karena kita nggak kenal, maka kita benci. Pas kita dengerin, apa yang dibenci ini? Oh, ternyata masalah politik. Dan itu nikmat sekali. Dan itu kayak kita ketemu begini, persis. Bulan Ramadan, tahun 2016. Bulan Ramadan 2016, Ra'aitu Syekhana Ali Jum'ah, yujizni wa yulaqinuni talqin la ilaha illallah, hatta la ara nafsi, wa la ara syai'an. Fil manam. Di dalam tidur. Idan ghairu sahih binisbah ila ilmi isnad. Jadi enggak sahih ya. Enggak sahih. Kita anggap itu hiburan aja. Ya. Talqin manabi dalam mimpi ya hiburan aja. Ijazah baiat thariqat harus ketemu. Itu mujahadah antum ketika sudah masih hidup di dunia. Kecuali udah mati ya lain cerita ya. Lain cerita itu. Gitu ya. Ada lagi tadi? Tunggu ya Sina ya. Ya, fadal. Assalamualaikum Buya. Saya mau menanya satu hal yang selama ini tersimpan di keyakinan saya, karena pernah juga mengaji, mendengar bab-bab seperti ini walaupun sedikit. Apakah memang tergolong fardu ain kah soal roh ini, seperti fardu ainnya tentang bab wudu atau aqaidul iman yang teori? Gimana tentang ini Ustaz Buya? Iya. Terima kasih. Masih ingat hadis Sayyidina Jibril bertanya Islam, iman, ihsan, kiamat? Masih ingat? 4 ya? 4 ilmu yang antum wajib tahu semua. Secara ilmu fikih itu namanya hukum fikih ya, fardu ain. Misalnya cara tohara bersuci, ya itu dia. Kalau di fikih bersucinya fisik atau batin? Ya. Iman ini akal sama kolbu. Akal sama kolbu. Maka pembersihannya adalah ngaji. Jadi kita ngaji gini nih, pembersihan akliyah sama kolbiyah. Ngaji, diskusi itu bagian dari situ. Jadi mandi wajibnya akal adalah belajar kepada yang alim. Dia mandi itu. Ya. Kolbu di gerbang kearifan ihsan dimulai talqin zikir. Dikenalkan siapa itu kolbu, apa itu kolbu, lalu dia berkiblat kemana aja, itu sudah di gerbang ihsan. Maka dalam bab ihsan namanya ma'rifatur ruh. Bukan ma'rifatun nafs lagi, ma'rifatur ruh. Mengenal ruh. Intinya satu, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah lalu merasakan Allah berhadap-hadapan. Antum nanti akan meragukan sholat kalau nggak pernah merasa koneksi dengan Allah. Ini benar nggak nih sholat saya? Pasti begitu. Jadi kira-kira khusyuk itu saya nggak bilang wajib atau sunat. Darurat, hajat kita kepada khusyuk itu darurat atau tidak? Membantu gimana? Bagi saya darurat. Kalau orang nggak khusyuk, waduh kasihan. Kasihan hidupnya. Nikmat khusyuk itu aladzu minal wata' 70 marrah. Ya.
Nikmat khusyuk itu lebih indah dari malam pertama orang menikah. Bukan malam pertama antum nyantri. Malah lebih indah. Kenapa? Kenikmatannya bukan di fisik. Kenikmatannya di mana? Masuk ke kolbu, masuk ke ruh. Di situ orang merindukan sholat itu karena itu. Karena dia rindu mau ketemu Allah. Gak tahan mau ketemu Allah. Maka Nabi kalau udah azan, beliau udah siap-siap, udah beres-beres semua, tinggal berangkat ke masjid. Walaupun Nabi mau kapan aja bisa ketemu Allah, tapi yang formal namanya sholat. Nabi mau kapan aja sholat kolbunya. Yazkurullah ala kulli ahyani. Hadis sahih. Ya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, nabiku itu, nabimu itu, suamiku itu, guru besar kita, Nabi Muhammad. Itu sholatnya setiap nafasnya. Yazkurullah ala kulli ahyani. Berzikir sholat, itu sholat hakiki namanya. Setiap nafas. Itu Nabi. Jadi, mengenal diri, mengenal hakikat diri, ini fardu ain di bab al-ihsan. Nah, kita lagi di taraf mana nih? Kalau anak-anak kecil kan tarafnya baru bab fikih, al-Islam. Anak kecil jangan diajarin ma'rifat dulu. Jangan diajarin itu. Ntar kalau sudah mulai berpikirnya waras, masuk ke bab al-iman, belajar akidah, sifat 20. Jadi jangan dipertentangkan antara fikih dengan sifat 20. Belajar sifat 20 akidah Asy'ariyah. Ya. Kalau sudah matang akalnya, nanti dia haus. Ini makanya antum haus kan? Udah jam 9 lewat begini masih duduk aja. Itu kehausan itu yang bikin kita tahan. Coba kalau dihitung-hitung, antum baca Quran sendiri. Setengah halaman udah mulai ngomong nafsnya. Lama amat sih kamu, kapan selesainya? Tadi aja kita sholat ada yang ngomong begitu kok dalam hatinya. Ya. Terbersit di hatinya, waduh udah kenyang nih. Lama lagi bacanya. Itu biasa, itu normal. Yang ngomong siapa? Nafs. Kalau ruh dia girang. Ruh itu girang kalau sholat panjang. Jadi kalau sudah dewasa akalnya, sudah masuk ke gerbang kearifan, udah mulai fokus di ilmu kolbu, khusyuk, nyari tenang, wajib belajar ma'rifatur ruh. Ujungnya al-ihsan. Hukumnya hukum rohani. Kalau tadi hukum akal kolbu, al-iman, al-islam, fikih, hukum zahir. Jadi 3 ilmu ini tidaklah bertentangan, ini ilmu sepertiga luar, sepertiga akal, sepertiga batin. Nanti kalau sudah oke di bab kolbu, baru belajar akhir zaman. Kalau enggak nanti galau. Baru ngomong dukun di malas Ramadan udah ketakutan. Se-Indonesia takut. Dia udah bikin orang takut, nggak minta maaf kan habis itu? Nggak ada minta maaf. Betapa beratnya. Ya, untuk rendah hati itu berat. Mencabut kalam sendiri kalau salah, itu berat. Jadi Imam Syafi'i itu susah. Imam Syafi'i kata Imam Ahmad, guruku Muhammad bin Idris Syafi'i, ketika beliau berpendapat sesuatu, lalu kami sampaikan, wahai Tuan Syekh, kami ketemu hadis ini dengan riwayat fulan. Imam Syafi'i bilang, oh ini sahih. Ya udah, saya tinggalkan ini, saya ambil hadis yang kamu sampaikan. Maka sebelum Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir, apa kata beliau? Ya ahlal hadis, wahai ahli hadis di Baghdad, jika kalian dapat hadis yang baru tentang persoalan-persoalan hukum, fa akhbiruni, kabarkan aku. Dia ngomong ke muridnya coba. Bisa begitu. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, kita harus naik. Ya mungkin sekarang ada teman kita senangnya sanat, nah, dia nggak akan kuat ngaji beginian, takut dia. Nggak apa-apa, antum jangan ejek dia, biarin. Nanti ada yang lagi seneng belajar filsafat, ajak begini juga nggak nyambung. Nggak apa-apa kok. Nanti kalau udah mentok, baru masuk ke sini. Ini kan orang mentok nih. Ada yang dientokin gitu ya. Ada yang ditarik-tarikin. Ada yang menganugerah dari Allah. Dan ini anugerah besar. Saya juga merasa dapat anugerah dari Allah.
kitab-kitab mulia ini, ahli hadis, wali-wali besar ini, Allah izinkan saya membacanya, dan Allah beri pemahaman. Dan saya yakin itu bukan pemahaman saya pribadi, tapi itu dianugerahi. Kalau nggak ribet loh kita begini. Bener nggak? Ini Ustadz Sinda nih jago baca kitab. Gimana? Ribet nggak kitab Khatamul Aulia? Ribet. Ada kitab ini ribet juga. Ini 11-12 sama ini. Awariful Ma'arif standar dia. Bahasannya itu enak lah. Yang torikohnya Ba'alawiyah, Syaziliyah, Mubtadi itu senang baca Awarif. Karena pesan dari Sidi Abdullah Al-Haddad, kalau antum mau belajar tasawuf yang melekat dengan ilmu riwayat sanad ahli hadis, bacanya Awariful Ma'arif. Gitu. Ya, jadi antum yang takut-takut ngaji yang level-level Jabarut Malakut, ya ngajinya Awariful Ma'arif aja. Nih kitabnya ya. Nanti kita kasih sanadnya insya Allah. Gimana, udah? Hah? Di belakang ada yang nanya nih, anak muda nih. Ya. Karena penutupan, kita hantam aja terus ya. Sampai jam berapa nih? Ya, 9:30 lah ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari pribadi saya mohon maaf baru bisa ngikutin hari ini, baru mulai. Okay. Karena dari kemarin sebenarnya pengen dari pas kapan tuh, tapi ya berhubung ya setannya banyak mungkin. Temannya setan. Asik kalau jadi temannya setan, nggak digodain. Gini Bu ya, saya mau nanya, ini kan saya sebelumnya nama saya Muslim dari Karawaci. Oh bukan temannya setan ya, Muslim. Karawaci? Iya Karawaci. Oke. Saya kan baru pertama kali gitu. Kemudian apakah bisa langsung dianggap sebagai murid dan Buya sebagai guru saya gitu? Gimana Ibnu Sina, bisa nggak Ibnu Sina? Terus kalaupun belum, gimana syaratnya biar menjadi murid gitu? Murid itu man aradal wusul ilallah. Murid itu orang yang ingin kenal kepada Allah. Maka antum dimanapun berada, kalau ingin mengenal Allah, fa anta murid. Tapi kalau mau cari sakti, mau cari debat, ya itu bukan saya ahlinya ya. Walaupun kalau mau jotos-jotosan, itu ada gurunya ntar. Yang jawara-jawara bisa itu satu tangan ya. Jadi kapan jadi murid? Kalau sudah berazam mau kenal Allah, maka antum murid. Kan tadi disebutkan bahwasanya misalkan nanti kita itu bakal mati kemudian nyari guru. Ternyata gurunya nggak kenal kita gitu. Iya. Maka cari guru di dunia. Ya dari kita kan kadang kan banyak orang ini gitu. Taunya Buya, sedangkan Buya mungkin nggak tahu semua orang di sini gitu. Masya Allah. Ruh itu tahu sama antum. Walaupun nggak bisa kenal secara fisik, tenang aja. Ruh itu bisa mengenal. Kalau dominan bab ruh saya ngomong, saya nggak pakai, ntar bahaya kan? Kan bahaya kalau, makanya saya ngaji pakai kitab supaya saya direm oleh ini. Kitab inilah yang jaga lisan saya supaya saya nggak ngomong kemana-mana ntar jadi Jabarut, Malakut, Kalut, Harut, Marut, Carut, Marut, jadi kacau kan ntar. Jadi saya untuk menjaga diri saya sendiri, saya ngaji pakai kitab. Ya, antum udah jadi murid sudah. Ya. Yang datang di sini, yang mulai zikiran, mau ngaji, mau duduk, insya Allah jadi murid. Ya, Fadal Hilman. Ya, bismillah, izin bertanya. Anda terpikir ayat Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terkait fuad itu akan ditanya seperti apa, Bu ya? Gitu ya. Dulu para sahabat mengeluhkan ayat ini. Termasuk yang 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Itu sama, satu ritmanya sama. Kullu ulaika kana mas'ula. Pandangan, pendengaran, fuad. Fuad itu kan
mesinnya kolbu. Jadi kolbu itu kalau lagi memproduksi suatu kalam, satu pemikiran, dia pakai fuad namanya. Kalau nafs jiwa kita, itu pakai akal yang berkaitan dengan otak. Jadi akal itu banyak. Maka lahum kulub. Di dalam kolbu ada kolbu, dalam akal ada akal. Coba tanya antum yang belajar filsafat. Ada akal mustafat, ya kan? Ada aklul awal, akal fa'al, akal banyak. Banyak sekali, sangat banyak akal itu, berlapis-lapis. Di dalam ilmu kerohanian juga begitu. Kolbu itu berlapis-lapis. Semuanya ditanya, mas'ulah. Maksudnya apa? Sahabat nanya, wahai Rasulullah, di hati kami ini berkecamuk kalam-kalam yang tidak baik dengan yang kebaikan. Kalau emang dihisap, kami semua berdosa, wahai Rasulullah. Itu 3 ayat terakhir Al-Baqarah, surah Al-Isra tadi. Maka turunlah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu asbabun nuzulnya. Allah tidak akan membebani nafs. Nah, ingat kata kuncinya apa? Nafs. Kecuali sesuai kemampuannya. Jadi yang dapat beban nafs. Beban syariat. Nafs mati, tapi Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu sholat apa? Bukan nafsnya yang sholat, ruhnya yang sholat. Nabi ngimam, di belakangnya 124.000 para nabi. Itu bukan nafs mereka, ruhnya. Itulah kesempurnaan semua nabi. 124.000 sempurna ketika mereka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Mereka lagi mau cari, ya, di mana ada Nabi, itu tempat diberkahi, apalagi bermakmum kepada Rasulullah SAW. Jadi antum kalau ketemu ulama, ustadz jangan minta foto, minta sholat sama dia, tunggu dia sholat bareng, tunggu dia zikir bareng. Kalau enggak, cari dia ngaji, pengajian. Yang penting sama aja sama dia. Untuk foto, ya boleh sih minta foto. Ada yang lagi seneng, lagi tergantung moodnya kan. Boleh, lagi moodnya kapan. Akan dilihat-lihat, nih kayaknya boleh nih foto-foto kita ya. Ya namanya kalau guru ya pasti nggak nolak lah. Nggak nolak dia. Tapi kalau semua orang minta foto, 100 orang datang minta foto, kapan ngajinya? Ya kan? Nah, begitu ya. Gimana Hilman? Makul? Nyambung ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, itu dimaafkan Allah. Di hadis ditaksis malam yuhdis. Inna Allah tajawaza li ummati ma hadatsat bihi nafsu malam yuhdis. Hadis Nasai, hadis sahih. Allah maafkan apa yang tergores, terpikirkan, berkecamuk dalam jiwa, nafs. Kan kalimatnya nafs. Disebut hadisun nafs. Kalam-kalam dalam jiwa. Dan itu karena jiwa ini ammaratun bisu, suka ngomongnya nggak benar, itu dimaafkan Allah. Malam yuhdis, kalau belum dizahirkan. Ya, fadhal. Ini nyambung dari pertanyaan beliau. Amal itu kan ada dua ya, ada amal zahir sama amal batin. Sebagaimana dosa juga dua, wadharu zahirul itsmi wa batinah. Yang saya pahami bahwa memang khawatir itu tidak dihitung hisab. Tetapi ketika itu menjadi keyakinan, itu yang hisab. Misalnya orang dia sholatnya itu secara zahir ya benar sholat. Tapi kalau awrasat kibron, berarti kan tanda hadatsat. Kalau mungkin bahasa sini itu namanya adalah hadisun nafas yang yang tertanam, tidak yang secara baik sengaja tidak sengaja dalam diri dan tidak ada istighfar di sana. Itu mungkin saya konfirmasi sepaham saya Sidi, itu itu yang dihisab oleh Allah karena itu masuk dari dalam kategori batinul ism. Nah, Sidi. Taib. Nah, ini tambahan dari
Sina. Ini Ibnu Sina yang bukan filosof ya. Ini Ibnu Sina yang sufi, muhaddits. Taib. Yaitu salah satu penafsiran yang kita temukan dalam beberapa kitab tafsir. Tapi hadis ini dan ayat itu dia berbicara bab yang bukan masuk ke bab kibir. Kibir itu dia taruhnya di mana? Kibir, sombong. Sombong itu di mana? Coba antum yang pernah sombong, kita kan pernah sombong semua nih. Berasanya di hati, di perasaan, atau di mana? Di ruh nggak mungkin. Ruh itu nggak ada buruknya. Ruh itu hembusan Allah, nggak ada jeleknya ruh itu. Kolbu itu dia bisa bernoda hitam. Ada nodanya yang dari luar, kita ngelihat nih sesuatu yang tidak dibenarkan Allah masuk dari luar ke dalam. Ada yang dari dalam, nah itu yang disebut Ustadz Ibnu Sina tadi. Saya dapat ilmu, baca sendiri, gak pakai guru, ya. Habis itu paham, pas paham mikir, ternyata baca begini bisa paham tanpa berguru tuh. Ngapain ngaji? Pas ada lewat, ada pengajian, itu orang-orang cemen, baca aja di rumah gitu. Nah itu dihisap itu. Itu bukan hadisun nafs lagi. Itu sudah maradul qalb. Penyakit kolbu. Jadi dia ada bukan di nafs, tembusnya sudah sampai ke noda kolbu. Jadi yang dihisap itu kalau sudah menodai kolbu, kalau masih hadasat fi anfusihi, fi nafsi, kalau masih berkecamuk dalam bab perasaan, itu belum. Tapi kalau udah berbekas dalam kolbu, udah, dia dihisap. Gini, masih ingat tadi di awal Allah mandang kita, yang dipandang apa? Kolbu baju. Jadi orang yang pakai sorban, pakai kopiah, begini enggak dipandang Allah. Yang dipandang apa? Kolbunya. Maka tidak ada namanya pakaian tawaduk, itu enggak ada. Enggak ada namanya pakaian sufi, enggak ada. Pakaian sufi itu kebetulan aja syekhnya dapat ijazah serban, maka dia pakai serban. Ada syekhnya dapat ijazah jubah, maka dia pakai jubah. Gitu. Kalau di tempat kita kan enggak, orang mursyid-mursyidnya pakai kopiah hitam, ada yang pakai serban, ada yang enggak. Ya itu masalah selera dia aja. Dan makom bukan berdasarkan serban ente tebal atau tipis. Ya bisa aja yang tipis-tipis kayak Ibnu Sina ini lebih tinggi kan. Yang paling lucu apa? Mursyid Thariqah Syadziliyah Fara' Alawiyah sekarang, yang cucu Pak Anak jatuhnya, itu nggak pakai kopiah kalau lagi ada khususnya. Lagi halaqah zikir, dicopot ya kopiahnya. Gimana tuh? Ya, kalau di kita kan beda ya. Di kita orang berserban itu penasyid. Maka ini harus diambil alih oleh sufi-sufi ini, ahli hadis. Ya pakai kopiah, pakai serban itu seharusnya itu menjadi tradisi kita, bukan tradisi para seniman. Ya, udeng-udeng itu kita ambil lagi balik tar ya, nanti ada saatnya saya pakai serban. Sekarang belum, masih lama lah ya. Ntar baiat dulu kita sama Imam Mahdi ya. Kalau kita ketemu dan umur panjang ya, amin ya robbal alamin. Sekarang begini-gini aja dulu pakai kopiah Thariqah nasionaliyah watoniyah ya. Kira-kira itu teman-teman dimakan Allah. Insya Allah ini sebelum Ramadan kajian kita menutup. Seperti dulu kita penutupan di sini juga ya. Sebelum akhir tahun. Terima kasih untuk teman-teman para salikin, muhibbin di Rumi. Semoga Allah berkahi usahanya, rezekinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sibuk dari tadi ya, bolak-balik. Dan saya mendoakan kita semua, semoga Allah jadikan hamba-hamba yang mengenalnya. Allahumma ja'alna min ahibbaik. Ya Allah, jadikan kami kekasih Engkau. Allahumma ja'alna min awliyaik. Ya Allah, jadikan kami wali-wali Engkau. Keluarga Engkau. Orang yang diberi syafaat al-uzma.
oleh kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami, salam maaf kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Tutup aib kami, tutup aib mereka di hadapan-Mu ya Allah. Allah mastur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, dengan keindahan dan cinta-Mu, maka tutup dan habiskanlah semua kesalahan kami. Allahumma bi jamalika fa'ajmilna. Allahumma bi hubbika fa'ahbibna. Allahumma baddil absarana bi basarik. Allahumma abdil sam'ana asma'ana bi sam'ik. Ya Allah, jadikan kami orang yang beramal dengan amal-amal sunnah yang kami istiqomah lakukan, lalu Engkau ganti basar kami dengan basar Engkau, sama kami dengan sama Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik lana fi hadha syahr Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.